Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Kopi terkenal dengan kandungan kafeinnya yang tinggi. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh adalah meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Kopi yang dapat diminum akan menjalani serangkaian proses pengolahan yang panjang, dari biji kopi untuk menjadi minuman kopi. Berbagai metode pengolahan biji kopi telah dicoba untuk menghasilkan minuman kopi terbaik. Dalam hal ini, proses dan metode penanaman juga turut berperan dalam menciptakan cita rasa kopi yang baik. Hari ini kita akan pergi ke Guatemala untuk melihat bagaimana mereka memproduksi kopi di sana. Produksi kopi di Guatemala mulai berkembang pada tahun 1850-an. Kopi adalah elemen penting ekonomi Guatemala. Guatemala menghasilkan berbagai jenis kopi terbaik dan paling khas di dunia. Negara ini memiliki banyak daerah penghasil kopi unik yang telah memperoleh reputasi positif dan terkenal di industrinya. Kopi adalah ekspor nomor 1 Guatemala yang berkontribusi pada status ekonomi negara yang terus berkembang ini. Terdapat 125.000 kelompok petani kopi di negara ini, dengan 500.000 lebih pekerja tahunan, serta 305.000 hektar lahan budidaya. Dan kopi menjadi komoditas ekspor terbesar di Guatemala. Menurut sipcoffeehouse.com, Guatemala menduduki peringkat ke-10 pada tahun 2021. Produksi kopi Guatemala mencapai 225 metrik ton. Sejarah kopi di sini, industri kopi mulai berkembang di Guatemala pada tahun 1850-an dan 1860-an. Awalnya mencampur penanamannya dengan cochinelle. Imigran Jerman memainkan peran yang sangat penting dalam pengenalan kopi ke negara itu, menurut Marta Elena Casaus Arzu. Perkebunan kecil tumbuh subur di daerah Amatitlan dan Antigua di barat daya. Pertumbuhan awal meskipun lambat karena kekurangan pengetahuan dan teknologi. Banyak penanam harus bergantung pada pinjaman dan meminjam dari keluarga mereka untuk membiayai perkebunan kopi mereka. Dengan produksi kopi di Guatemala yang semakin banyak dimiliki oleh perusahaan asing yang memiliki kekuatan finansial untuk membeli perkebunan dan memberikan investasi. Kelangkaan tenaga kerja merupakan kendala utama peningkatan pesat produksi kopi di Guatemala. Pada tahun 1887, produksinya lebih dari 22.000 kg. Pada tahun 1891, produksinya lebih dari 24.000 kg. Dari tahun 1879 hingga 1883, Guatemala mengekspor 133.027.289 kg kopi. Pada tahun 1902, perkebunan kopi terpenting ditemukan di pantai selatan. Kopi ditanam di sekitar Guatemala City, Chimaltenango, dan Verapaz. Sebagian besar perkebunan berlokasi di Departemen Guatemala, Amatitlan, Zacatepeques, Solola, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, dan Alta Verapaz. Varietas kopi yang banyak ditanam di Guatemala saat ini yaitu Arabica Anacafe. Anacafe 14 diduga berasal dari persilangan alami antara varietas Catimor, Timor Hybrid dengan Caturra, disilangkan dengan Pacamara, sekitar tahun 1980 di Departemen Chiquimula, Guatemala. Itu ditemukan oleh petani Francisco Manchama setelah beberapa siklus seleksi massal di mana sekelompok tanaman individu
dipilih berdasarkan kinerja unggul mereka, dan kemudian benih dari tanaman tersebut dikumpulkan untuk membentuk generasi baru dan seleksi silsilah oleh National Coffee Association of Guatemala atau sering disebut ANACAFE, dirilis sebagai varietas komersial pada tahun 2014. ANACAFE didirikan pada tahun 1960 sebagai Asosiasi Kopi Nasional, mewakili semua produsen kopi di Guatemala. Itu diprakarsai oleh pendahulu Organisasi Kopi Internasional sebagai cara untuk memusatkan statistik produksi kopi nasional. ANACAFE telah mendirikan merek kopi Guatemala dan menetapkan 8 wilayah kopi di bawah slogan Pelangi Pilihan. Wilayahnya adalah Lembah Acatenango, Kopi Antigua, Atitlan Tradisional, Coban Hutan Hujan, Dataran Tinggi Fraijanes, Dataran Tinggi Huehue, New Oriente, dan Vulkanik San Marcos. Ciri-ciri varietas kopi ANACAFE dikutip dari World of Coffee Research. Varietas ini menghasilkan hasil panen yang sangat tinggi, dan varietas ini tidak seragam dari keturunannya. Aromanya memiliki aroma coklat dan kacang. Rasa bodinya kuat, juicy, dan utuh. Aftertaste-nya kuat dan bertahan lama. Catatan rasa adalah jeruk matang, beri, dan buah krim. Perawakan pohonnya kurcaci atau pendek. Informasi warna ujung daun hijau. Informasi ukuran biji kacang sangat besar. Berproduksi baik di ketinggian tanam 700 sampai 1200 mdpl atau lebih. Potensi kualitas rasa bagus. Potensi hasil panen tinggi. Tahan karat daun kopi. Rentan penyakit beri kopi. Rentan nematoda. Tahun produksi pertama, tahun kedua. Kebutuhan nutrisi untuk tumbuh tinggi. Pematangan buah terlambat. Hasil cherry to green bean tinggi. Kepadatan tanam 4.000 sampai 5.000 batang per hektar menggunakan pemangkasan batang tunggal. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.